Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di channel berbagi ilmu pengetahuan dan amalan yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang apa itu sedulur papat limo pancer. Namun saudaraku semua, dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, tulis komentar di kolom komentar, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke media sosial saudara. Semoga yang sudah membantu berkembangnya channel ini diberikan kelancaran dari setiap urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Masuk dalam pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan sedulur papat adalah saudara batin yang lahir bareng sehari, yang menjaga dan mendampingi pancernya, yaitu diri kita, semenjak saat ini hingga saat nanti kita berpulang. Keempat, saudara batin itu adalah kakang kawah atau air ketuban, yang pertama kali keluar saat seorang ibu melahirkan adalah air ketuban. Dalam istilah Jawa disebut dengan banyu kawah. Untuk itulah disebut dengan kakang kawah. Yang kedua, adi ari-ari ataupun ari-ari. Setelah jabang bayi keluar dari rahim ibu, selanjutnya adalah ari-ari. Itulah kenapa orang Jawa menyebutnya dengan adi ari-ari. Ari-ari berperan penting untuk menyimpan cadangan makanan yang telah dicerna oleh sang ibu sebelum asupan makanan itu diserap oleh si jabang bayi. Yang ketiga, getih ataupun darah. Getih ataupun darah adalah salah satu elemen penting yang mempengaruhi hidup seorang manusia. Tanpa darah tentu seorang manusia tidak akan mampu hidup. Darah yang mengalir dalam tubuh jabang bayi adalah ketika dalam kandungan ataupun rahim, juga melindungi keberadaan si jabang bayi dari goncangan dan benturan, sama seperti air ketuban. Oleh karena itu, darah adalah salah satu bagian penting dari kehidupan. Yang keempat adalah puser atau pusar. Pusar ataupun tali pusar adalah penghubung antara si jabang bayi dengan ibunya. Berbagai zat penting yang dikonsumsi sang ibu mengalir lewat tali pusar tersebut. Selain asupan makanan dan udara, emosi dan kondisi psikis sang ibu kadang juga ikut dirasakan oleh jabang bayi melalui tali pusar ini. Jadi peran pusar ini juga tidak kalah penting dengan ketiga hal tersebut di atas. Kaitannya dengan Islam, sedulur papat ini adalah simbol dari adanya 4 malaikat yang memang ditugaskan untuk menjaga setiap manusia hidup di dunia, yaitu malaikat Jibril, penyampai wahyu, diperumpamakan adalah kakang kawah. Lahirnya seorang manusia didahului dengan pecahnya ketuban dan keluarlah airnya melalui rahim ibu. Keluarnya air ketuban atau kawah adalah semacam berita atau kabar yang menandakan bahwa akan ada kelahiran seorang jabang bayi. Malaikat Mikail, pembagi rizki, diperumpamakan adalah ari-ari. Kita tahu bahwa fungsi ari-ari adalah menyimpan cadangan makanan sebelum disalurkan ke jabang bayi lewat tali pusar. Makanan tersebut adalah rizki untuk si jabang bayi, sama dengan malaikat Mikail yang senantiasa membagi rizki untuk kita semua. Berikutnya malaikat Israel, pencabut nyawa,
diperumpamakan adalah getih ataupun darah. Darah sendiri identik dengan sebuah kehidupan, karena darah adalah salah satu elemen penting dalam hidup. Tanpa darah seorang manusia tidak akan hidup. Dan berikutnya malaikat Israfil, peniup sangkakala, diperumpamakan dengan pusar atau tali pusar. Putusnya tali pusar membawa jabang bayi untuk lahir ke dunia dan tidak mungkin akan kembali ke dalam rahim ibu. Hal ini adalah mengingatkan kita pada saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, maka seluruh makhluk akan binasa dan tidak mungkin kembali hidup di dunia. Jadi pemahaman tentang sedulur papat adalah tidak musyrik apabila kita tahu makna dari hal itu. Sedulur papat adalah penggambaran tentang 4 malaikat Allah yang senantiasa mendampingi setiap manusia. Dan salah satu rukun iman adalah iman kepada para malaikat. Berikutnya Qorin. Sedangkan Qorin adalah jin yang mendampingi manusia ketika hidup di dunia. Qorin adalah perwujudan dari nafsu manusia itu sendiri. Qorin akan mengikuti segala macam tingkah emosional kita. Apabila manusia itu akhlaknya kurang baik, maka wujudnya biasanya juga kurang menyenangkan atau buruk rupa. Dan Qorin itu akan membelenggu serta mempengaruhi manusia agar jatuh ke jalan sesat. Begitu juga sebaliknya. Apabila manusia itu akhlaknya baik, maka Qorin akan berwujud baik pula ataupun rupawan, dan akan mempengaruhi manusia untuk berbuat baik dan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qorin ataupun pendamping dari golongan jin. Lalu para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Itulah saudaraku tentang penjabaran sedulur papat limo pancer. Jadikanlah ini sebagai pengetahuan, semoga menjadikan manfaat. Semoga bermanfaat dalam menambah wawasan kita bersama. Sekian, salam sang pengembara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.